Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah nabi keempat sesudah Adam, Syed, dan Idris, dan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Ayahnya adalah Lamik bin Matusyalih bin Idris. Dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam menerima wahyu kenabian dari Allah Subhanahu wa taala dalam masa fitrah, masa kekosongan di antara kedua rasul, di mana biasanya manusia secara beransur-ansur melupakan ajaran agama yang dibawa oleh nabi yang meninggalkan mereka, dan kemudian bersyirik, meninggalkan amal kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di bawah pimpinan iblis. Demikianlah, maka kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak luput dari proses tersebut, sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam datang di tengah-tengah mereka sedang menyembah berhala, ialah patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri, disembahnya sebagai Tuhan-Tuhan yang dapat membawa kebaikan dan manfaat serta menolak segala kesengsaraan dan kemalangan. Berhala-berhala yang dipertuhankan dan menurut kepercayaan mereka mempunyai kekuatan dan kekuasaan ghaib. Mereka memberi nama yang silih berganti menurut kehendak dan selera mereka. Kadang-kadang mereka menamakan berhala mereka Wat dan Suwa, kadangkala Yaktus, dan bila sudah bosan digantinya dengan nama Yatuk dan Nas. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat oleh iblis itu, mengajak mereka meninggalkan syirik dan menyembah berhala dan kembali kepada tauhid yang menyembah Allah Subhanahu wa taala seluruh alam, melakukan ajaran-ajaran agama yang diwahyukan kepadanya, serta meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan yang diajarkan oleh setan dan iblis. Nabi Nuh alaihissalam menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa langit dan matahari, bulan dan bintang-bintang yang menghiasi langit, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya, berupa tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir, yang memberi kenikmatan hidup kepada manusia. Pergantian malam menjadi siang dan sebaliknya, kesemua itu menjadi bukti dan tanda nyata akan keesaan Tuhan yang harus disembah, dan bukan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Di samping itu, Nabi Nuh alaihissalam juga memberitakan kepada mereka bahwa akan ada ajaran yang akan diterima oleh manusia atas segala amalnya di dunia, yaitu surga bagi amalan kebaikan dan neraka bagi segala pelanggaran terhadap perintah agama yang berupa kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh alaihissalam yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindak tinduknya, melaksanakan tugas risalahnya kepada kaumnya dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan dengan cara yang lemah lembut, mengetuk hati nurani mereka, dan kadangkala dengan kata-kata yang tajam dan nada yang kasar bila menghadapi pembesar-pembesar kaumnya yang keras kepala, yang enggan menerima hujah dan dalil-dalil yang dikemukakan kepada mereka, yang tidak dapat mereka membantahnya untuk mematahkannya. Akan tetapi, walaupun Nabi Nuh alaihissalam telah berusaha sekuat tenaga dalam berdakwah kepada kaumnya dengan segala kebijaksanaan, kecakapan dan kesabaran, dan dalam setiap kesempatan, siang dan malam dengan cara berbisik-bisik atau cara terang dan terbuka, ternyata hanyalah sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwahnya dan mengikuti ajakannya, yang menurut sementara riwayat tidak melebihi bilangan 100 orang. Mereka pun terdiri dari orang-orang yang miskin, berkedudukan sosial lemah, sedangkan orang-orang yang kaya, berkedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat, yang merupakan pembesar-pembesar dan penguasa-penguasa tetap membangkang, tidak mempercayai Nabi Nuh alaihi salam, mengingkari dakwahnya, dan sesekali tidak merelakan melepas agamanya dan kepercayaannya mereka terhadap berhala-berhala mereka. Bahkan mereka mengadakan persekongkolan, hendak melumpuhkan dan menggagalkan usaha dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Berkata mereka kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Bukankah engkau hanya seorang daripada kami dan tidak berbeda dari kami sebagai manusia biasa?"
Jikalau betul Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan seorang rasul yang membawa perintahnya, niscaya ia akan mengutus seorang malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya dan kami ikuti ajakannya, dan bukan manusia biasa seperti engkau. Engkau hanya dapat diikuti orang-orang rendah kedudukan sosialnya, seperti para buruh, para tani, orang-orang yang tidak berpenghasilan, yang bagi kami mereka seperti sampah masyarakat. Pengikut-pengikutmu itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai daya pikiran dan ketajaman otak. Mereka mengikutimu secara buta, tanpa memikirkan dan menimbangkan masak-masak, benar atau tidaknya dakwah dan ajakanmu itu. Buktikan agama yang engkau bawa dan ajaran-ajaran yang engkau tunjukkan kepada kami itu betul-betul benar. Niscaya kamilah dulu yang mengikutimu, dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu. Kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berpikir, memiliki kecerdasan otak dan pandangan yang luas, dan yang dipandang masyarakat setelah pemimpin-pemimpinnya. Tidaklah mudah kami menerima ajakanmu dan dakwahmu. Engkau tidak memiliki kelebihan di atas kami tentang soal-soal kemasyarakatan dan pergaulan hidup. Kami jauh lebih pandai dan lebih mengetahui darimu tentang hal itu. Anggapan kami terhadapmu tidak lain dan tidak bukan bahwa engkau adalah pendusta belaka. Nabi Nuh alaihi salam berkata, menjawab ejekan dan olok-olokan kaumnya, adakah engkau mengira bahwa aku dapat memaksa kamu mengikuti ajaranku, atau mengira bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk menjadikan kamu orang-orang yang beriman jika kamu tetap menolak ajakanku dan tetap buta tuli terhadap bukti-bukti kebenaran dakwahku, dan tetap mempertahankan pendirianmu yang tersesat, yang diilhamkan oleh kesombongan dan kecongkakan karena kedudukan dan harta benda yang kamu miliki. Aku hanya seorang manusia yang dapat amanat dan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepadamu. Jika kamu tetap berkeras kepala dan tidak mau kembali ke jalan yang benar dan menerima agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutuskannya kepadaku, maka terserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hukumannya dan ganjarannya atas diri kamu. Aku hanya penyuruh dan rasulnya yang diperintahkan untuk menyampaikan amanatnya kepada hamba-hambanya. Dialah yang berkuasa memberi hadiah kepadamu dan mengampuni dosamu, atau menurunkan azab dan siksaannya atas kamu sekalian jika ia menghendaki. Dialah pula yang berkuasa menurunkan siksa dan azabnya di dunia, atau menaguhkannya sampai hari kemudian. Dialah Tuhan pencipta alam semesta ini, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Kaum Nuh mengemukakan syarat dengan berkata, wahai Nuh, jika engkau menghendaki kami mengikutimu dan memberi dukungan dan semangat kepada kamu dan kepada agama yang engkau bawa, maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari orang-orang petani, buruh, dan hamba-hamba sahaya itu. Usirlah mereka dari pengaluanmu, karena kami tidak dapat bergaul dengan mereka. Duduk berdampingan dengan mereka, mengikuti cara hidup mereka, dan bergabung dengan mereka dalam satu agama dan kepercayaan. Dan bagaimana kami dapat menerima satu agama yang menyamaratakan para bangsawan dan orang-orang awam, penguasa dan pembesar, dengan buruh-buruhnya, dan orang kaya yang berkedudukan dengan orang yang miskin dan fakir. Nabi Nuh alaihissalam menolak persyaratan kaumnya dan berkata, risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang tidak pengecualian, yang pandai maupun yang bodoh, yang kaya maupun yang miskin, majikan atau buruh, di antara penguasa dan rakyat biasa. Semuanya mempunyai kedudukan dan tempat yang sama terhadap agama dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata aku memenuhi persyaratan kamu dan meluluskan keinginanmu, menyingkirkan para pengikutku yang setia itu, maka siapakah yang dapat kuharapkan dan meneruskan dakwahku kepada orang ramai? Dan bagaimana aku sampai hati menjauhkan dariku orang-orang yang telah beriman dan menerima dakwahku dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dikala kamu menolaknya serta mengingkarinya. Orang-orang yang telah membantuku dalam tugasku, dikala kamu menghalangi usahaku dan merintangi dakwahku. Dan bagaimanakah aku dapat mempertanggungjawabkan tindakan pengusiranku kepada mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mereka mengadu bahwa aku telah membalas kesetiaan dan ketaatan mereka dengan sebaliknya, semata-mata untuk memenuhi perintahmu.
dan tunduk kepada persyaratanmu yang tidak wajar dan tidak dapat diterima oleh akal dan pikiran yang sehat. Sungguhnya, kamu adalah orang-orang yang bodoh dan tidak berpikiran sehat. Pada akhirnya, karena merasa tidak berdaya lagi mengingkari kebenaran kata-kata Nabi Nuh alaihissalam dan merasa kehabisan alasan dan hujah untuk melanjutkan dialog dengan beliau, maka berkatalah mereka, "Wahai Nabi Nuh, kita telah banyak bermujadalah dan berdebat dan cukup dialog serta mendengar dakwahmu yang sudah menjemukan itu. Kami tetap tidak akan mengikutimu dan tidak akan sekali melepas kepercayaan dan adat istiadat kami, sehingga tidak ada gunanya lagi engkau mengulang-ulangi dakwah dan ajakanmu, dan berteganglah lidah dengan kami. Datangkanlah azab yang engkau katakan. Apakah engkau benar-benar orang yang menepati janji? Kami ingin melihat kebenaran kata-katamu dan ancamanmu dalam kenyataan, karena kami masih tetap belum mempercayaimu dan tetap meragukan dakwahmu." Nabi Nuh alaihissalam sedih karena kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun, berdakwah menyampaikan risalah Tuhan, mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang, mengajar mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, mengangkat derajat manusia yang tertindas dan lemah ke tingkat yang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, dan berusaha menghilangkan sifat-sifat sombong dan congkak yang melekat pada para pembesar kaumnya, dan mendidik agar mereka berkasih sayang, tolong menolong di antara sesama manusia. Akan tetapi dalam waktu yang cukup lama itu, Nabi Nuh alaihissalam tidak berhasil menyadarkan dan menarik kaumnya untuk mengikuti dan menerima dakwahnya, berfirman, bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali sekelompok kecil kaumnya yang tidak mencapai 100 orang, walaupun ia telah melakukan tugasnya dengan segala daya usahanya dan sekuat tenaganya dan penuh kesabaran dan kesulitan menghadapi penghinaan, ejekan dan cercaan makian kaumnya, karena ia mengharapkan agar datang masanya di mana kaumnya akan sadar diri dan datang mengakui kebenarannya dan kebenaran dakwahnya. Harapan Nabi Nuh alaihissalam akan kesadaran kaumnya ternyata makin hari makin berkurang, dan bahwa sinar iman dan takwa tidak akan menembus ke dalam hatinya yang telah tertutup rapat oleh ajaran dan bisikan iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya tidak ada seorang dari kaumnya mengikutimu dan beriman kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu. Maka janganlah engkau bersedih hati karena apa yang mereka perbuat." Dengan penegasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh alaihissalam dari kaumnya, dan habislah kesabarannya. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan azabnya di atas kaumnya yang berkepala batu serta berseru, "Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-hambamu jika engkau biarkan mereka tinggal, dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak yang kafir seperti mereka." Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan permohonannya diluluskan dan tidak perlu lagi menghiraukan dan mempersoalkan kaumnya, karena mereka itu akan menerima hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mati tenggelam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.